Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bu Arafa di kelas 12. Di kelas 12 ini Bu Arafa mengajar produk kreatif dan kewirausahaan atau yang bisa disingkat dengan PKWU ya. Jadi Bu Arafa hanya mengajar PKWU saja di kelas 12 ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Bu Arafah sampaikan sampai kepada kalian. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita langsung menuju materi. Disimak dan diperhatikan baik-baik. Apabila ada poin-poin yang penting, silahkan bisa dicatat. Berikut PowerPoint-nya. Ya, kali ini Bu Arafah akan memberikan materi pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 Tata Busana. Sebelum itu, Bu Arafah akan jelaskan dulu apa sih pengertian dari kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu berasal dari kata wirausaha, diberi awalan ke dan akhiran an. Wirausaha sendiri terdiri kata wira yang mempunyai arti perwira atau pahlawan, sedangkan usaha mempunyai arti daya atau upaya. Jadi, definisi dari kewirausahaan adalah suatu hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan yang bersifat bisnis atau yang bukan bisnis, non-bisnis secara mandiri. Jadi, kewirausahaan itu apa? Adalah sifat berani atau keberanian dari seseorang untuk melakukan suatu bisnis dalam mencapai tujuan, seperti itu. Baik yang bisnis maupun yang non-bisnis. Nah, ini dapat berupa barang maupun jasa, seperti itu. Kemudian, ciri-ciri wirausaha. Bagaimana sih ciri-ciri wirausaha itu? Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki keberanian, mempunyai daya kreasi. Jadi, orang yang berwirausaha itu pasti memiliki keberanian dalam dirinya. Jika tidak memiliki keberanian, maka tidak akan bisa atau optimis dalam berwirausaha, seperti itu. Yang kedua, berani mengambil resiko. Setiap orang yang ingin berwirausaha pasti akan mengalami kendala maupun resiko-resiko yang akan dihadapi nantinya. Jadi orang yang mempunyai ciri-ciri wirausaha itu harus berani dalam mengambil resiko. Apapun itu, entah kerugian ataupun saingan, seperti itu ya. Yang ketiga, memiliki semangat dan kemauan yang keras. Jadi tidak hanya berani saja, tetapi harus memiliki semangat dan kemauan yang keras. Karena ketika hanya memiliki keberanian tetapi tidak memiliki semangat, maka akan wirausaha itu tidak akan jalan dengan sukses, akan berhenti di tengah jalan ya. Yang keempat, memiliki analisis yang tepat. Nah, memiliki analisis yang tepat ini yaitu dapat membaca pasar atau yang sedang tren. Misalnya dulu sempat ada viral ya, es kepal Milo. Lah, itu kan semua orang sedang menggandrungi es kepal Milo tersebut. Coba kita buat es serupa tapi dengan variasi atau berbagai macam rasa, sehingga orang-orang akan tertarik dengan apa yang kita jual. Seperti itu. Tanpa menghilangkan tren, tapi kita menambahkan atau memiliki variasi-variasi yang baru. Kemudian yang kelima, tidak konsumtif. Lah, konsumtif ini artinya membelanjakan uang dalam membelikan hal-hal. Jadi, orang yang mempunyai ciri-ciri wirausaha itu tidak konsumtif karena ketika dia konsumtif atau boros ya, maka modal atau laba yang dia peroleh itu
akan cepat habis dan tidak bisa melanjutkan usahanya. Yang keenam, memiliki jiwa pemimpin. Wirausaha itu tidak bergantung pada orang lain atau tidak ikut dengan orang lain. Jadi orang yang berwirausaha itu harus memiliki jiwa pemimpin untuk memimpin usahanya sendiri maupun memimpin anak buahnya. Yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan. Jadi orang yang memiliki wirausaha itu adalah ingin sukses atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Jadi tidak hanya sekali atau 2 kali saja, 1 bulan atau 2 bulan saja, harus berorientasi pada kesuksesan di masa depan. Selanjutnya ada sifat-sifat wirausaha. Lah, apa sih bedanya ciri-ciri dan sifat-sifat wirausaha itu? Kalau ciri-ciri itu adalah yang dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau sifat-sifat itu yang berasal dari dalam diri. Jadi ada yang berasal dari dalam diri dan ada dorongan atau yang dapat dilihat dari orang lain. Yang pertama ada disiplin. Tentu saja orang yang berwirausaha itu tidak bisa ya seenaknya sendiri membuang-buang waktu ataupun menyepelekan waktu. Jadi orang yang mempunyai sifat wirausaha itu harus benar-benar disiplin dalam menata kegiatan-kegiatan atau yang akan dilakukan, seperti itu. Yang kedua, ada komitmen yang tinggi. Jadi berpegang teguh pada komitmennya sehingga tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Yang ketiga ada kreatif dan inovatif ya. Seperti yang Bu Arfa jelaskan tadi, dapat menganalisa apa sih yang sedang tren saat ini, kemudian dikembangkan lagi, menciptakan sesuatu yang baru lagi, seperti itu. Jadi kreatif ini dapat mengembangkan yang sudah tren, dan inovatif itu menciptakan sesuatu yang baru. Yang belum pernah ada kita ciptakan, kemudian disukai oleh masyarakat, berarti inovasi yang kita buat dapat berhasil. Kemudian realistis. Realistis ini berarti dapat menerima apapun dari ancaman atau resiko-resiko yang dihadapi. Jadi tidak berpikir pesimis ya, harus realistis. Yang kelima ada jujur. Setiap orang yang berwirausaha itu harus memiliki sifat jujur, karena untuk ketika kita tidak jujur pada orang lain, maka tidak dapat dipercaya orang lain atau bisnis-bisnis yang lain. Kemudian yang terakhir ada mandiri. Mandiri di sini berarti kita harus memulainya dari diri sendiri. Harus bisa memulai dari diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain dulu. Ketika usaha kita sudah maju, sudah lancar, membutuhkan orang lain, maka boleh mencari karyawan atau orang yang dapat dipercaya dalam mengembangkan bisnis kita. Seperti itu. Nah, prinsip wirausaha. Prinsip itu apa sih? Prinsip itu adalah sesuatu yang menjadi pegangan dalam diri. Ya. Tadi ada ciri-ciri, sifat, dan prinsip. Sekarang Bu Arfa akan menjelaskan tentang prinsip wirausaha. Jadi yang pertama adalah jangan takut gagal. Ketika gagal, berusaha untuk mengulanginya lagi. Dianalisa. Oh, ternyata gagalnya saya kurang semangat, atau modalnya kurang banyak, atau tidak sesuai dengan tren saat ini, atau sudah ketinggalan zaman, seperti itu. Jadi terus dievaluasi diri sendiri, jangan pernah takut gagal. Yang kedua adalah penuh semangat. Yang ketiga ada kreatif dan inovatif. Seperti tadi ya, sama artinya. Jadi kita harus tetap mempunyai prinsip kreatif.
Jangan gampang mencontoh usaha orang lain. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain, tapi kita harus bisa menciptakan usaha sendiri dan kesuksesan diri kita sendiri. Yang keempat, bertindak penuh dengan perhitungan dalam mengambil resiko. Setiap kita akan bertindak, itu harus diperhitungkan dulu, harus direncanakan dulu. Resiko apa yang akan dihadapi, kemudian kerugian apa yang akan dihadapi itu harus diperhitungkan dulu. Yang kelima, ada sabar, ulet, dan tekun. Jadi orang yang berwirausaha itu harus sabar, tidak usah buru-buru harus sukses hari ini juga. Tidak seperti itu ya. Karena semua usaha yang kita lakukan itu melalui beberapa proses-proses sampai menjadi sukses. Jadi harus sabar, ulet, dan tekun. Yang keenam, harus optimis. Jangan seperti tadi ya, jangan mudah menyerah. Pesimis itu jangan sampai pesimis. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita mempunyai prinsip harus optimis. Yang ketujuh, ambisius. Lah, ambisius ini sama dengan penuh semangat ya, tetapi dia lebih berusaha untuk mencapai tujuan. Nomor 8 adalah pantang menyerah, jangan putus asa. Nomor 9, peka terhadap pasar atau peluang usaha. Jadi seperti yang Bu Arfa jelaskan tadi, kita peka terhadap apa yang sedang tren saat ini, apa yang sedang viral saat ini, yang digemari oleh masyarakat, yang sedang digandrungi oleh orang-orang saat ini ya. Seperti itu. Misalnya di dalam usaha tata busana ada yang namanya hijab instan ya. Orang-orang pada saat ini ketika akan menggunakan hijab tidak perlu menggunakan jarum pentul lagi atau menggunakan bros lagi, jadi langsung dimasukkan kepala langsung jadi. Itu juga termasuk suatu inovatif atau kreatif yang dapat disukai oleh masyarakat, seperti itu ya. Nomor 10, berbisnis dengan standar etika. Jadi etika dalam wirausaha itu tetap harus dipegang teguh, harus ditetapkan prinsip kita ya. Etika berbisnis itu yang seperti apa? Tidak iri dengan usaha orang lain, kemudian tidak mencontoh usaha orang lain atau mengambil gambar orang lain. Misalnya seperti ini ya, kita sama-sama berbisnis online di Instagram atau WhatsApp misalnya. Kemudian kita juga sama-sama menjual baju ya, baju rumah misalnya. Tetapi kita tidak mempunyai gambar. Kita mengambil gambar orang lain, kemudian ditutupi dengan nama kita, kemudian dijualnya dengan harga yang lebih murah, atau dijual lagi, ditawarkan misalnya jangan beli di sana, beli di saya saja, harganya lebih murah, harga barangnya sama. Itu juga tidak boleh seperti itu, karena etika berbisnis itu tidak saling menjatuhkan bisnis orang lain. Seperti itu ya. Nah, sekian untuk materi hari ini. Tolong disimak dengan baik ya. Tadi ketika ada poin-poin yang penting dicatat pada buku khusus PKWU, jangan dicampur-campur dengan buku yang lain ya. Jika ada yang kurang paham, kita akan bahas lebih lanjut pada chat daring. Bu Arfa akhiri materi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.